aku hanya ingin membagikan apa yang sedang terjadi di hidupku. Harapanku adalah dari konten ini bisa menginspirasi teman-teman juga yang sedang merasakan atau melewati sesuatu yang sulit, bahwa gak cuman kita yang ngerasain sulit, ternyata orang lain juga ngerasain. Mungkin orang-orang yang teman-teman gak sangka ngerasain itu. Contohnya aku, orang tuh asal ngelihat aku dengan semua pencapaianku, dengan semua apa yang udah aku dapati, bagaimana aku mendapatkan mimpi-mimpiku gitu ya, orang selalu berpikir aku tuh keren gitu. Pastinya mah gak sekeren itu juga. Sekarang itu aku lagi di fase aku sendiri nggak ngerti fasenya apa sebelumnya gitu. Jadi beberapa tahun ini, 3 tahun ini ada banyak sekali kesulitan, apalagi di 2025 dan 2026 ini. Dulu aku tuh mengamini apa yang orang-orang bilang, bahwa kalau mau sesuatu minta doanya yang spesifik dan juga kasih kapan timelinenya doa ini akan terwujud gitu. Ternyata aku salah, aku tidak bisa menerapkan hal itu. Karena di saat aku seperti itu, aku punya pressure yang begitu besar, dan di saat aku tidak bisa mewujudkan itu jadi sebuah kegagalan. Dan aku tidak terlalu mahir dengan rasa gagal. Aku ngerasa, jikalau aku gagal berarti aku not worthy, berarti aku tidak pantas mendapatkan sesuatu. Kegagalan dan penolakan itu begitu berat untuk diterima. Aku mempertanyakan kepantasan diriku, yang ada banyak sekali masa laluku yang membuat aku merasa aku tidak begitu worthy. When I try my hard, my best, hasilnya tidak seperti usahaku, itu tuh aku mulai questioning myself dan self-esteemnya turun. Dari perjalanan beberapa tahun ini, aku berpikir dengan aku misalnya set timeline, aku pengen ini di tahun ini gitu ya, sespesifik itu. Menurutku tuh aku kayak mendikte Tuhan, which Tuhan tuh marah. Kayak Allah tuh marah sama aku karena lu siapa sok tahu apa yang lu butuhin, lu siapa sok tahu, lu siapa kayak bisa ngatur ini begini-begini gitu loh. Aku tuh egois, aku itu jumawa, sangat sombong gitu. Menurut aku itu yang sedang diajarkan Allah di perjalanan ini, dan di tahun ini 2026 aku belajar banyak banget tentang hal-hal yang memang di luar kontrolku, dan hal-hal yang mestinya itu ya diserahkan aja ke Allah gitu. Aku belajar ikhlas, belajar tawakal, belajar menerima gitu, dan belajar untuk nyerahin semuanya tuh ke Allah. Kayak bodoh aja gitu menurut aku, kenapa rasa-rasanya semua solusi itu ada di lu, semua ini gimana nyelesain ini segala macam itu ada di lu, padahal itu tuh ada di Allah gitu. Lu minta gitu, kalau lu misalnya come up with the solution, lu minta, lu bilang sama Allah, ini benar gak ya Allah gitu, bukan kayak ini benar, ini harus kejadian. Itu yang gue lakuin. Makanya beberapa tahun ini sulit banget, karena gue ngerasa gue ada di constant failure gitu, failure yang kegagalan yang terus menerus, sampai gue sendiri mulai ada imposter syndrome. Padahal kayaknya dulu gue gak punya ya. Sekarang malah punya imposter syndrome. Gue ngerasa kesuksesan gue sebelum-sebelumnya itu karena gue beruntung aja, bukan karena usaha gue. Padahal itu usaha gue gitu. Cuman ya otak gue ini masih dalam posisi kayak mencoba melogikakan semua kegagalan dan penolakan yang terjadi gitu. Dan hal kedua yang gue pelajari dari proses ini adalah, gue rasa gue tuh ada di mild depression, depresi yang masih ringan gitu ya, karena memang gue jauh lebih menutup diri, gue jauh lebih gak cerita, padahal gue dulu orangnya yang cerita banget. Dan tadi gue juga baru aja dengerin lagu Tulus yang baru, Teh Hijau. So the song is literally about depression, dan kayaknya gak cuman kita doang yang ngerasain itu gitu. Even Tulus yang nulis lagu itu, dia juga merasakan hal yang sama. Jadi ada kata-kata di lagunya yang bilang ke hampa, ada kata-kata yang bilang kayak ini ya stage kehidupan aja, ini tahap kehidupan aja gitu, siklus kehidupan kata dia kayak aku sulit menerima kebahagiaan. I am sampai kayak bulan ini, dan puncaknya adalah semua masalah itu tuh tertumpuk di bulan ini. Dan amazingnya Allah adalah Allah juga kasih solusinya di bulan ini. Walaupun kayak gue tuh ngerasanya kayak dijatuhin, dipijak-pijak sama dunia, gue nggak tahu harus kemana gitu. Tapi pas gue nggak tahu itu, pas gue dia di ujung, terus Allah kasih gitu, apa namanya, ini nih pelajarannya, dan gue bisa lebih gampang untuk menyerap pelajaran yang sedang Allah kasih. Balik lagi ya, gue juga selalu mencoba untuk menjadi lebih baik untuk diri gue. Jadi pas gue kemarin, gue tahu ada yang nggak beres nih di diri gue, jadi gue pergi, gue temui teman-teman lama gue, dimana gue kayak jadi diri gue yang dulu, yang sebagian itu udah hilang. Livia yang cheerful, Livia yang bahagia, Livia yang menyenangkan, udah berubah jadi Livia yang punya banyak sekali pikiran dan banyak sekali emosi yang tertumpuk.
itu tuh bersumber karena gue nggak cerita, gue nggak share apapun yang terjadi. Gue tuh nggak pernah ngasih tahu orang gitu, gue simpan sendiri. Padahal tuh gue sebenarnya udah diajarin sama Sarah, yaitu mental health counselor yang gue konsisten ketemu waktu gue S2 di UK. Itu tuh Sarah lah yang cocok banget sama gue dari semua yang gue pernah ke konselor. Dia pernah bilang kayak gini, lu mau nggak catch up sama gue setiap minggu, kata dia. Nggak apa-apa, untuk update saja hidup lu gimana gitu. Karena dia bilang lu tuh punya tendensi untuk nyimpen semua sendiri. Jadi kalau misalnya nanti udah numpuk tuh, udah mau meledak baru meledak gitu, lu juga bingung, kata dia gitu. Jadi kata dia ya kayak regular meeting with friends aja, katanya gitu. Terus gue mikir, oh boleh kok Sarah gitu, karena gue seneng menghabiskan waktu dengan Sarah. Saat itu gue mikir, anjir emang gue kelihatan segila itu ya. Satu hal yang gue sadari dari proses ini adalah tidak cuma gue tapi ada saudara gue lainnya, kita tuh terbiasa untuk memendam masalah sendiri. Karena dari kecil kita tidak punya orang dewasa yang kita bisa share itu, dan kalau ada masalah ya kita solve sendiri. Makanya di saat kita cerita tuh rasanya ngasih beban yang kita punya ke orang lain, padahal kan cerita emosi kita, cerita kita itu nggak ngeberatin orang. I mean like people have their own problems. Di saat kamu ngasih nuangin sesuatu ke gelas dia gitu, dia kan kasih gelas cadangan bukan di gelas utama. Nah selanjutnya yang terakhir yang gue pelajari adalah gue berusaha ngedar ini tuh kayak kemarin ya kalau nggak salah. Kenapa gue rasanya tuh hancur banget selama 3 tahun ini? Karena usai kembalinya gue dari UK, gue tuh mikir Pekanbaru, tempat gue tinggal sekarang, rumah gue bareng keluarga gue, itu bukan rumah. Jadi gue gak pernah nganggep ini rumah. Ini cuma tempat singgah doang. Untuk gue mewujudin mimpi gue punya organisasi pendidikan, Edu for All, dan untuk gue mempersiapkan untuk nanti gue apply untuk studi lanjutan lagi. Selesai S2 gue di sastra Inggris aja, gue udah mikir, gue mau ngambil konseling karena gue kayak punya interest di situ. Jadi pulang-pulang tuh gue udah dengan mimpi baru gitu. Dan gue rasa ya nggak apa-apa untuk punya mimpi gitu. Saat itu masih dengan pemikiran seperti itu. Nah jadi sekepulangnya gue, kenapa gue baru sadar sekarang itu adalah karena gue nggak pernah mencoba membuat diri gue nyaman di kota ini. Gue sadar kemarin waktu berat-beratnya ya, yaudah gue coba, yaudah deh stop nih semuanya nih, lu enjoy aja nih waktu lu Livia gitu. Gue coba nonton sesuatu yang dulu gue suka gitu. Tapi pas nonton nggak berhenti. Maksudnya otak gue tuh nggak berhenti mikir. Kayak nggak menenangkan, nggak menyenangkan. Padahal dulu waktu gue S1, waktu gue belum S2 gitu, ini adalah cara gue untuk menikmati hidup gitu, untuk enjoy my free time. Itu gue sadari kenapa ya gue nggak bisa enjoy. Ya karena gue nggak pernah menganggap ini rumah. Jadi even kayak gue merefleksikan, gue asal ke gym ya, itu tuh habis gym gue pulang, gue nggak mau sosialisasi sama orang, gue nggak mau untuk kayak kenal banyak orang di sana gitu. Gue rasa-rasanya selalu dengan pemikiran gue akan ditolak, gue nggak akan diterima, dan ya udah ngapain juga deket sama orang, ntar lu kan akan pergi gitu. Tapi Allah kayak, siapa bilang lu akan pergi? Lu tenangin dulu diri lo, kata Allah kayak gitu. Kayak lu sini dulu gitu, jangan kayak loncat-loncat. Allah tuh mau ngasih tahu itu menurut gue. Dan bersyukurnya gue bulan ini tuh kayak bulan yang berat, tapi Allah juga kasih pelajarannya di akhir. Gue bisa jadi diri gue yang dulu lagi, ketemu orang baru. Gue di workshop 5 hari itu yang sefrekuensi, yang gue bisa jadi diri gue yang kayak begini, bukan yang nangis-nangis aja tapi yang bercanda begini. Bayangin, gue punya tempat cerita. Jadi kemarin itu gue tuh gak pernah bikin safe zone gue gak pernah bikin supporting system gue, karena gue ngerasa pas gue kuliah ke luar negeri gue akan dapetin yang lebih baik. Karena itu yang gue rasain waktu gue di UK. Gue dapet supporting system yang bikin gue ngerasa gue diterima, dan gue adalah my best version yang orang-orang bisa taking care of me, you know. Dan gue ngerasa di sini nggak bisa. Gue udah buntu aja, kayak gue langsung come to the conclusion, sini nggak bisa. Padahal bisa. Allah lagi nunjukin itu di bulan ini. Jadi gue ketemu sama anak-anak yang sebenarnya jauh lebih muda dari gue. Waktu di UK itu teman-teman gue tuh jauh lebih tua. By the way, yang membuat gue merasa diterima segala macam. Tapi ini berbeda, mereka jauh lebih muda daripada gue. Tapi balik lagi, orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang pintar juga sebenarnya. Dan ceria. Gue bisa kembaliin diri gue yang dulu itu lagi. Agak menarik sih, karena bayangin gue bela-belain ngabisin duit banyak berkali-kali ke Jakarta ketemu temen gue yang di UK, biar gue tahu dan merasakan lagi versi gue yang dulu itu. Dan ternyata gue bisa menciptakan versi itu juga. Ada
Ada salah satu temen gue yang bilang, sebenarnya semua itu, kenyamanan itu yang Mbak pikir Mbak bisa dapetin di tempat orang lain, di tempat A misalnya, di orang A gitu, Mbak juga bisa bikin itu ada di tempat baru, tempat B, tempat C. Mbak juga bisa bikin kayak gitu. Itu nggak saklek, kata dia gitu. Menarik pemikirannya. Gue come with a solution. Kenapa gue hanya berfokus di satu, padahal gue bisa menciptakan itu dimanapun gitu. Nah kayak sekarang, kayak gue menjadi diri gue yang lama, dan gue welcome orang baru, dan kita punya pertemanan yang sama persis kayak waktu yang gue dapetin di UK. Saling menghina, saling apa ya, saling menghantam satu sama lain, dan kayak ya udah nggak ada layer aja gitu. You can be yourself gitu, and then we care for one another. Kita share hari-hari kita, hal receh. Gue tuh kayak terpaku sama kemarin, semua mikir, semua harus yang berat-berat, seakan-akan lu nggak bisa santai. Jadi gue nggak berasa, nggak napas, suffocating gitu. Nah pas ketemu mereka, and then I realize, oh yeah, this one. And then even today, di saat gue ke gym, gue mencoba untuk stay. Gue nggak langsung buru-buru pulang. Kadang tuh nggak ada juga kerjaan gue di rumah, maksudnya tapi kenapa gue cepet-cepet pulang gitu kan? Ya socialize lah gitu. Karena gue suka loh ketemu orang, tapi kayak gitu. Nah gue mulai ngomong sama orang-orang di gym, sama kakak-kakak di situ. Ya so akrab aja, padahal gue mah akrab orangnya. Ya bercanda juga gue gampang masuk, kata gue gitu. Jadi kurang lebih itu yang terjadi di hidup gue. Kadang walaupun kepala gue kayak masih agak heavy, dan gue juga dalam proses ingin bertemu dengan psikolog ya. Menurut gue masih butuh untuk bercerita sama orang yang jauh lebih profesional, dan mungkin di assess juga gue, karena biasanya mereka ada assessment. Segitu aja yang mau gue bagiin cerita ini. Kalau lu lagi dalam masa kesulitan juga, bisa tinggalin di kolom komentar biar kita bisa saling menguatkan. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan video ini. Insya Allah kita bertemu lagi di cerita-cerita berikutnya dan pelajaran-pelajaran hidup selanjutnya. Kenalin, nama gue Olivia, gue seneng banget membagikan hal yang gue pelajari. Kalau lu suka konten-konten gue, lu bisa subscribe gue dan juga follow gue di sosial media, di Instagram dan juga TikTok gue, Official Olivia. Dan ya, terima kasih banyak sudah menonton. Don't forget to like, subscribe, and then leave the comment section. Bye!